Oke. Jadi sebenarnya kamu sudah melewati banyak banyak apa sih event-event yang sebenarnya itu menggali apa yang menjadi potensimu, hobimu ya. Nah, Betul. oke. Sebenarnya gini ya, saya tuh melihat kamu memiliki visual yang Balik lagi. saya menstalking medsosmu ya, Instagrammu ya. Guys, kalau kalian belum follow Kakak Nyongki, bolehlah nge-follow ini nama Instagramnya dia. Ya, boleh. Karena di situ banyak postingan. Nah, ini emang kamu sengaja bermodel atau emang kamu juga kayak senang melakukan kayak gini gitu? Maksudnya, ya ini menjual banget loh, visualnya oke banget gitu Ya. ya. Ini emang sengaja atau emang ada kerjaan apa gitu? Baik, jadi itu kerjaan juga sekalian apa namanya hobi juga di situ. Karena tadinya saya mencoba kalau ini lebih ke foto model ya, karena ketika itu sudah mulai terbentuk waktu saya ikut lomba fashion show di Kupang, itu tahun berapa ya, sebelum saya ikut lomba nyanyi. Itu sempat juara 2, juara 1, juara 3, seperti itu. Jadi hobi selain dari hobi nyanyi, saya juga suka banget apa namanya ya, foto model. Dan kebetulan sampai di Bali, sempat ditawarin beberapa kali untuk menjadi model, Oke, entah ini model yang berarti ini diminta salah untuk satu endorse. potret model apa untuk mengendorse mungkin ya tempat-tempat wisata. Kalau di Bali mah tempat-tempat wisata gitu ya. Iya, lebih banyak ke tempat wisata, restoran, tempat makan, resort, dan lain sebagainya. Hotel. Oh, berarti Kakak Nyongki open endorse juga ya. Boleh guys, Ya, kalau betul. kalian mau endorse boleh hubungi Kakak Nyongki, Instagramnya ini boleh nge-DM aja langsung ya. Oke, Iya. soalnya keren banget sih. Makanya tadi saya bilang bahwa orang biasa saat yang ini punya kehidupan yang tidak biasa gitu ya. Pokoknya banyak banget ternyata kamu di dunia modeling iya, di dunia tarik suara iya gitu kan ya. Di dunia apa tadi apa sih yang tadi teh yang juara itu teh Apa ya? Catwalk fashion show. terus yang itu yang tadi narkoba Nyanyi. itu enggak yang tadi Duta 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 Bela Negara. duta bela negara iya artinya kamu itu sebenarnya udah banyak berkarya gitu lah ya. Oke, keren sih. Nah, ini yang dibilang kalau kita udah nemuin apa yang menjadi passion kita dan kita bergerak di sana memaksimalkan itu kayak kayak lebih 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 soft gitu nggak sih? Jadi karena kita melakukan itu dari hati gitu kan ya, bukan karena niat yang lain, tapi karena kita mencintai. So kalau kita menjalani terus ada gagal, it's okay, nggak apa-apa, no Ya. problem karena ini menjadi kesukaan kita gitu ya. Nah, melihat dari semua perjalanan hidup Nyongki, sebenarnya bukan banyak sih, ada beberapa yang nggak bisa menjadi winner gitu ya, maksudnya ada mungkin cuma masuk di dalam top berapa gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau dalam kondisi itu kan membuat kamu semakin enggak sampai di sini aja dong ya. Nah Yes, betul. apa yang maksudnya gimana kamu menghadapi setiap kegagalan mungkin ya, kamu trial lagi, coba lagi sana sini sana, apa yang membuat kamu nggak berhenti sampai di titik gagal, berhenti nggak ya, tapi kamu nyoba lagi, apa yang membuat kamu sampai bergairah nyoba segala-galanya ini Nyong, gimana ya kan Iya. kalau ada orang yang kalau udah gagal oh udahlah tinggalin, nah tapi kamu terus berjuang, bahkan kamu membuka pintu-pintu yang lain gitu, mencoba pintu-pintu yang lain gitu. Gimana kamu memotivasi dirimu supaya tetap fire seperti hari ini? Baik. Kalau bagaimana cara saya memotivasi untuk bisa tetap nih menemukan jalan dan sebagainya, terus mencoba. Karena memang jujur apa ya, kalau melihat masa kecil itu jauh daripada yang sekarang yang tampak di media sosial seperti itu, atau seperti apa yang tampak dengan pencapaian sekarang. Dan itu satu tekad dalam diri bahwa karena tadinya saya punya kehidupan yang memang jauh banget,
uh, yang tadinya juga latar belakangnya tidak dianggap sama orang bahwa uh, dalam bidang tarik suara ataupun model dan menjadi ambasador atau duta dari salah satu apa namanya instansi tertentu. Nah, timbul satu semangat bahwa gimana ya, Tuhan udah memberikan kamu satu anugerah, yaitu kehidupan. Bagaimana nih cara saya sendiri terutama mempertanggungjawabkan semua itu, dalam artian apa yang bisa saya buat. Tentu kalau saya melihat pada orang lain, tidak bisa saya mencapai itu semua. Jadi kembali lagi saya melihat ke diri saya sendiri. Saya sudah diberikan satu, yang pertama adalah fisik atau rupawan seperti ini kayak gitu. Apa sih yang bisa lo buat kayak gitu. Nah, masing-masing orang kembali lagi. Saya berusaha mencari tahu nih, apa sih potensi terbesar dalam diri. Itu saya berusaha cari tahu sendiri, Kak. Jadi kayak menggali. Tadinya mencoba nih, apa namanya, ngajar. Bisa di situ. Tetapi timbul di satu sisi, ada nggak satu potensi terbesar dalam diri lo yang lo belum gali gitu. Coba terus. Dan itu satu semangat itu aja yang akhirnya aku terus menggali. Dan memang dari kecil itu rasa ingin tahu atau semangat untuk belajar sesuatu yang baru itu tinggi gitu. Itu terlihat dari kesukaan saya dengan bahasa Inggris seperti itu, atau terkait menonton misalnya di dunia permodelan nih, pageant nih, bahkan Miss Universe, Miss World dan sebagainya, itu selalu saya pantengin. Kemudian di bidang tarik suara nih, kayak Indonesian Idol, The Voice, Rising Star, waktu itu paling sering itu saya nonton adalah Indonesian Idol dan juga Akademi Fantasi yang di Indosiar. Nah, itu berusaha untuk, ketika saya nonton itu, kayak diri saya langsung menyerap gitu ya. Memang benar bahwa pembelajaran kalau ketika kita melihat langsung, itu akan langsung terserap ya sama kita gitu. Dan pada saat saya melihat di TV, langsung seperti ada satu getaran-getaran yang lain dalam diri gitu kan. Saraf motorik one day. Ya? Saraf ya, motoriknya bekerja ya. Iya, jadi kayak one day ini aku pengen seperti itu deh, aku pengen seperti itu nih, aku pengen kayak nyanyi nih, aku pengen kayak senang aja melihat orang kayak ditanya satu pertanyaan, kemudian dia menjawab dengan sangat lantang, luwes, dengan tepat, dengan apa namanya, pemikiran yang cemerlang seperti itu. Itu kayak aku terpanggil atau tertarik seperti itu. Dan ketika mereka yang nyanyi nih memelantunkan satu nada syair dengan baik atau satu sebuah lagu dengan sangat bagus, kemudian mendapat tepuk tangan dari penonton, bahkan aku juga kayak gila, dia nyanyi aja kayak nyampe liriknya itu ke dalam gitu, nyampe sampai ke hatiku kayak gitu, sampai kadang aku dibuat nangis, dibuat sampai merinding seperti itu. Nah, itu tuh yang kemudian aku kayaknya aku harus mulai jeli nih, kayaknya di sini nih potensi aku kayak gitu. Nah, itu yang kembali ya Kak, kalau setelah itu aku telusuri tuh, aku dalemin tuh, ternyata emang betul tadi kata Kakak bahwa ada kegagalan, tentu tidak selalu mulus ya perjalanan. Betul. Nah, betul sekali. Dan karena memang kita melakukan dari hati ya, yang paling penting itu adalah dari hati, kemudian tanpa paksaan, dan ya sesuatu yang menyangkut dengan passion. Tentu walaupun gagal itu aku jadikan yang pertama, ya memang aku belum maksimal untuk menampilkan persembahan itu kayak gitu. Dan aku selalu yang menerima kritikan, kalaupun dewan jurinya nih atau orang-orang yang melakukan kritik pada saya kayak gitu, ya memang tentu kita perlu memilah-milah nih, mana yang membangkitkan, mana yang akan membuat kita down kayak gitu. Nah, ketika kritik yang memang membangun saya untuk penampilan saya, itu saya terima tuh, oh iya, untuk next-nya aku harus kayak gini nih, next-nya harus kayak gini nih.
misalnya dari segi kostum, ya udah harus maksimal ya, berarti sesuai tema, sesuai konsep, dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi memacu diri untuk terus belajar gitu Pak ya. Dan kembali lagi selain dari hati, rasa ingin tahu dan juga belajar, terus belajar, dan belajar itu memang tidak mengenal waktu gitu, kapan saja, dan bahkan sampai di saat ini pun saya masih terus belajar gitu untuk mempertahankan dan juga menutupi apa yang menjadi kekurangan dari dalam diri saya. Oke, jadi karena kamu ngelakuin itu dari hati, kegagalan itu bukan menjadi suatu hal yang akhirnya menghentikan langkahmu ya, tapi akhirnya lebih memacu kamu untuk menggali semuanya gitu ya. Oke, Nyongki, sebenarnya gini, melakukan yang terbaik di saat ini ya, yang apa yang sudah kamu lakukan. Jadi, melakukan apa yang terbaik di saat ini akan membawamu ke tempat yang terbaik di saat yang akan datang. Nah, itu yang saya selalu percaya gitu lah ya. Jadi, kalau misalnya ada kesempatan apapun, yuk lakukan terbaik, do the best, dan satu saat kamu akan ada di tempat yang terbaik gitu. Nah, jadi yang seperti tadi kamu bilang bahwa mulut orang itu kita nggak bisa tahan gitu ya, makanya kita nggak bisa mengontrol mereka harus ngomong apa. Tapi mungkin kadang-kadang perkataan mereka itu bisa membuat kita goyah atau kayak yang menjatuhkan, membuat kita down gitu kan. Tapi ya saya ngelihat kamu bukan orang yang lemah, orang yang berprinsip. Jadi apapun perkataan orang, ya kalaupun bagus diterima, kalau nggak bagus ya nggak usah diterima gitu ya. Nah, sebenarnya hari-hari ini gini ya, pandemi ini membuat setiap orang tuh kayak yang mati gaya, bingung mau kerja apa gitu kan ya. Tapi Nyongki nggak habis ide gitu ya. Saya ngelihat beberapa videomu di YouTube, di situ kamu kayak lagi audisi, bener nggak sih, lewat GT Management Online, bener nggak sih ini? Ini maksudnya coba cerita nih, ini salah satu pesepak terbaik 30. Betul sekali, 30. Jadi top itu 30. Ya, itu ceritanya saya bawakan lagu Bila Cinta di Dusta dari salah satu grup band asal Malaysia di Malaysia ya. Namanya grup band Screen. Kebetulan sang vokalis ya sudah almarhum, dan pada saat saya membawakan lagu itu, jadi sekalian saya mempersembahkan lagu itu juga untuk sang almarhum. Ini bukan kayak yang Rama Aipama. Kamu tahu Rama Aipama nggak sih? Sempat tahu sih. Jadi tampilannya itu kayak gini ya. Jadi kayak pakai baju kelelawar gitu dan topinya matching sama baju gitu. Oke. Tapi ini ada salah satu potret terakhir nih ya. Oke, baik. The winner. Ya. Loh, ini bagian dari audisi tadi itu ya? Oh ya, jadi ini beda. Jadi beda? Itu ya. Boleh Kak, saya ngomong ya. Silakan. Jadi, nah itu waktu saya jadi juara satunya untuk lomba mini event yang diadakan oleh GT Management juga, GT Management Online, tetapi mini eventnya. Jadi sebenarnya event yang paling utamanya itu AMI, jadi kayak Akademi Musik Indonesia, tapi mini eventnya dia adain kayak yang bisa catwalk, yang bisa stand up comedy, sama yang bisa nari, dance. Itu diadu tuh jadi satu tuh, dan ditemuin siapa yang juaranya gitu. Jadi itu persaingannya itu sangat luar biasa, berat-berat. Soalnya dari seluruh Indonesia juga Kak. Ditambah lagi ini catwalk diadu sama dance, diadu sama stand up comedy. Jadi udah kayak kalau di TV-TV nasional yang sekarang tuh kayak apa? Indonesia Mencari Bakat gitu. Jadi kayak mix talent gitu ya, segala macam talent ada di situ. Ya. Oke. Dan itu puji Tuhan juara satu, jadi mengalahkan beberapa peserta yang lain dengan talent-talent yang lain seperti itu.
Jadi sebenarnya proyek besarnya ini yang ini ya, AMI ini ya. Iya, ini bagian dari betul. AMI. Jadi AMI itu lagi berjalan 30, sekarang 30 besar ya. Top 30. Ya, 30 nah, guys, ini salah satu apa sih? Potret dari Kakak Nyongki asal Brebes. Nah, kalian boleh misal ini masih 30, berarti nanti ke depan di top berapa? Ini ada top 25, nanti ada lagi sampai 10 besar. Ini khusus nyanyi. Kalau AMI ini ya. Khusus nyanyi. Ya, khusus nyanyi. Jadi kalian boleh stay tune di GT Management Online. Kalau selalu ada uploadan untuk setiap lagu ya, untuk kategori yang ada. Kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian boleh support Kakak Nyongki di JT Management Online untuk audisi AMI ini ya. Bakal banyak penampilan yang apa sih, surprise lah. Kalau genre musiknya sendiri bebas kalau di AMI ini. Kalau di AMI bebas, tapi semuanya ditentukan sama Dewan Juri. Jadi dari lagu ya sama konsep genrenya ya. Jadi lagunya ditentuin sama Dewan Juri, kalian nyanyi ya. Oke guys, jangan lupa ya kalian like, tonton sampai selesai videonya, cuma beberapa menit ya. Support Kakak Nyongki untuk terus berkarya di dunia musik ya. Oke, saya tadi sempat mendengar bahwa kamu juga pernah apa sih, mencoba untuk ngajar sebagai seorang guru gitu ya. Sebenarnya kamu ini lulusan apa sih? Lulusan di dunia. Ini benar-benar random banget, enggak sih kehidupan? Banget Kak. Kalau ditanya jurusan, aduh, sama aktivitas saya sekarang ini memang sangat bertolak belakang ya. Saya sebenarnya lulusan ilmu keguruan dari salah satu universitas negeri di Pulau Timor, itu Universitas Timor. Lebih khususnya itu saya sarjana pendidikan. Lebih khusus lagi saya sebenarnya guru matematika, seperti itu. Oh ya, jadi kamu sebenarnya sarjana pendidikan yang harusnya menjadi seorang guru. Harusnya. Tapi tahu nggak sih, Menteri Pendidikan kita ngomong gini, cuma 20% sarjana yang lulus terus kerjanya itu sesuai dengan bidang yang dia geluti di dunia di waktu dia kuliah loh. Jadi itu nggak jadi masalah gitu sebenarnya kalau hari ini kamu nggak harus menjadi seorang guru profesional gitu ya. Dan mungkin ini ya makanya si Bapak apa sih namanya Menteri Pendidikan ngomong kayak gitu loh, cuma 20% doang. Jadi kamu bagian dari 80% sarjana di Indonesia yang bekerja di luar. Ya nggak apa-apa gitu lah. Ya maksudku, pelajari semua sebisamu. Kapanpun sebisamu, dari siapapun sebisamu. Selalu ada saatnya di mana kamu akan mensyukuri karena telah melakukan. Jadi makanya yang tadi aku bilang bahwa hidup ini adalah kesempatan gitu loh. Kalau kita nggak take kesempatan itu, ya kita kelewatan satu sesi kehidupan gitu. Nah, tapi salut banget sih Nyong, gini, anak muda yang mau tetap berkarya gitu kan ya. Dari tadi kamu cerita itu bukan hanya cuma satu bidang yang kamu geluti, tapi udah banyak banget gitu ya. Nah, satu hal yang saya harapkan bahwa saat kamu menemukan potensimu, talentmu, dan kamu ngelakuin itu bukan hanya karena untuk keberhasilan secara finansial gitu ya, tapi saat kamu bisa melakukan itu dan orang lain bisa melihat dan itu menjadi motivasi bagi banyak orang, anak-anak muda yang di sana yang mungkin hari ini mati gaya nggak tahu mau ngapain gitu ya di masa pandemi. Nah, saya menemukan banyak orang lainnya yang kehidupannya dia tuh menemukan talent baru, kehidupan baru, lapangan kerja baru yang dia ciptakan sendiri, yang itu berasal dari dirinya sendiri. Tahu nggak samannya mana? Saman pandemi gitu loh. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan satu kutukan gitu loh, tapi kesempatan kita bisa menemukan
passion kita nggak sih? Orang-orang banyak loh yang menemukan banyak hal yang tidak pernah mereka temukan, tapi itu terjadi di masa pandemi ini. Nah, seperti Nyongki juga ya, akhirnya ikut audisi AMI dan event yang dilakukan JT Management jadi juara 1 gitu ya. Luar biasa gitu kan ya.